Dan pada malam ini merupakan malam puncak dari 35 hari yang berada di Desa Barikin ini. Sudah di depan saya sudah ada rundown. Sebelumnya saya mau cek dulu kesiapan dari masing-masing bidang. Frey, gimana Frey? Malam ini saya nggak mau banyak banyak karena saya nervous, ternyata masyarakat di sini banyak banget. Jadi saya ngajak teman-teman untuk nulis di blog ini. Jadi saya di sini saya ambilnya seni media. Terus kenapa aku milih di HST? Kemarin sih waktu di websitenya itu memang lebih banyak dibutuhin media promosi gitu. Nah, kebetulan juga saya ini kerja di agensi iklan, salah satu agensi iklan di Yogyakarta. Kebetulan saya copywriter. Jadi kok kayaknya menarik aja nih, maksudnya gimana sih Barikin buat dipromosiin tapi lewatnya sosial media gitu. Nanti kalau mau klik biar aku yang ngetiknya. Dia ngetik sendiri bisa kok. Kasih laptopnya aja. Salah ngetik kan? Kemarin dia ngetik sendiri. Andra nulis nata Andra. Ini kan nggak menulis. Barikin itu sebenarnya apa ya? Mayoritas orang Barikin itu hampir 95% itu dia adalah pelaku seni. Di samping dia sebagai petani gitu kan, ada juga beberapa yang PNS. Tapi latar belakang mereka hampir sama semua, berawal dari berkesenian, entah itu dari seniman musik tradisi, teater tradisi, penari tradisi, ada juga yang ini pengrajin, pembuat alat, penatah wayang di sini, dan itu semua itu didapatkan dari nenek moyang kami di sini dulu. Dan di Barikin ini sebenarnya masih satu daerah kecuali orang pendatang di sini yang kader warga katanya. Tapi kalau orang asli Barikin pasti ada hubungan darahnya, entah itu sepupu, kemenakan, sama Marina. Nah itu karena di sini satu pada Tuhan gitu, satu pada Tuhan. Kalau Barikin ya spesial banget ya, bukan dari sisi saya orang luar ya atau saya orang dalam, tapi memang spesialnya satu di Jawa kita tahu lah ada gamelan gitu kan, terus ternyata di Banjar juga ada gamelan. Ini sedikit saya memunculkan ketertarikan saya lah ibaratnya. Satu, terus ada panting itu juga ada campuran antara beberapa instrumen Jawa gitu kan. Dia nggak menghilangkan unsur-unsur Melayunya gitu. Ini G, jadi kan misalnya G ini kan G kan, G itu satu gitu. Jadi G, A, B, C, D kan kelimanya kan. Nah jadi misalnya kita mainnya dari D, D. Masuk. Tadi yang melatih kamu siapa? Oh enggak, ambil jalan.
Pertama kali saya datang di Desa Barikin ini, awalnya terapi shock gitu, butuh shock terapi. Kenapa? Karena daerahnya cukup berbeda dengan daerah saya sendiri. Baik itu dari cuacanya, dari kawasannya, dari lalu lalang kendaraannya yang cukup membuat saya tidak bisa tidur, saya gitu ya. Tapi lama kelamaan setelah beberapa hari di sini kita mulai terbiasa dan akhirnya kita bisa ketemu sama teman-teman dari sanggar, anak-anak yang tertarik untuk belajar menari khususnya di bidang yang saya tekuni, yaitu di bidang tari. Dan respon dari ajakan kita untuk ikut belajar menari bersama kita dari Seniman Mengajar sangat bisa diapresiasi karena mereka sangat tertarik dan ketika proses latihan mulai berjalan itu semangatnya bagus banget. Nanti actingnya juga, narinya juga. Iya, pakai action. Action. Apakah? Kamera rolling action. Coba gimana? Nggak bisa. Kamera rolling action. Rolling. Rolling action. Rolling action. Udah Dana. Iin apa hujan ada gak? Tadinya masih melawan aku. Sambung kalau itu. Tapi aku kada tahu inya timbul kodenya. Ini kada dilihat. Bingung? Baru ngomong. Fauzan kada ada nah. Fauzan kada ada. Tadinya ini bersembunyi lawan Aldi. Tapi aku kada tahu ini timbul kodenya. Bu Sia ini boleh ke rumah sudah. Kada mungkin. Gitu loh. Iya. Barikin bagi saya desa yang cukup unik yang memang antara berkembang dan tidak gitu aku kira, tapi penuh kekayaan budaya di dalamnya yang belum bisa sampai diakses sama remaja dan anak-anak. Sementara handphone sudah menjadi budaya mereka. Mereka bukan orang yang kayak suku Baduy dalam yang memang berjarak dengan teknologi. Mereka tidak berjarak, mereka sangat dekat, bahkan mereka melihat televisi setiap harinya. Ini yang menurut saya ini sasaran tembak sebagai pisau bedah untuk mengatakan bahwa Barikin ada. Barikin kaya dengan budayanya. Aku kira itu sih sebenarnya. Rencananya di awal tuh aku mau ngajarin teman-teman buat mainan sosmed tapi itu ada faedahnya, maksudnya bermanfaat gitu kan. Jadi nggak asal ya main sosmed, upload Instastory, tapi ya udah gitu aja. Cuman setelah di sini ternyata blog yang salah satu platform yang mungkin emang aku harus fokusnya ke situ gitu. Karena waktu datang di sini ternyata apa yang aku cari, apa yang aku butuhkan ternyata emang belum ada gitu loh. Jadi mungkin dari blog itu aku bisa ngumpulin data-data masalah seni budaya tradisinya di Barikin gitu, dan ada jadi satu di situ buat ada dokumentasi foto, ada dokumentasi teks, narasi sih, lebih ke narasi kayak gitu sih. Jadi udah ada yang pernah tahu blog? Iya. Namanya di WA masih blog tuh Apa? di blokir. Oh bukan. Bukan. Salahnya dulu lupaan. Ya. Jadi kita tuh Tapi kebiasa ini nggak sering apa sih internetan googling, baca artikel apa gitu? sering sih. Nggak sering? Sama sekali. Tapi punya sosmed? Apa aja? Ya, WA aja? Instagram, Facebook? Nggak punya? Kenapa nggak punya? Kenapa kalian harus mau lah ya, harus mau saya nulis. Jadi gini, di sini kalian pengen apa sih, kayak istilahnya cerita ke orang lain gitu. Kalian tulis aja misalnya temanya apa gitu di sini. Nanti aku kasih kertasnya. Terus ya kalian ini aja kayak apa sih istilahnya, kayak kalian mau cerita ke aku deh, nggak usah yang apa sih tulisan panjang gitu, nggak usah gitu. Ya nggak usah curhat ya gitu. Cuman 1 kalimat 2 kalimat gitu. Ya boleh kesimpulan yang kamu mau ceritain gitu. Nih, coba ya aku. Tadi mana aja? Sini. Punyanya si Roy. Mana Roy? Oh, masih di sana. belum masih Pemanaakan
Tali ijo yang bisa dipakai banget. Kepercayaan masyarakat Barikin tali ijo. Menurut orang aja. Iya. Oh, pengetahuan seorang yang ada di kapal itu kalau orang. Ini judulnya ke rumah nenek topeng. Siapa sih nama neneknya? Almarhumah Astalia. Almarhumah Astalia. Nanti kita ke rumah nenek yang salah satu penari topeng yang sekarang udah almarhumah, tapi masih ada keturunannya yang mungkin kita dapat menggali informasi-informasi tentang ritual tari topeng yang ada di Desa Barikin ini. Assalamualaikum. Masuk sini sana. Masuk kak? Masuk kak? Ini aja masuk, lihat nah. Ini sini masuk kak? Ya, kalau sejarah beliau dari beliau masa hidup sampai dengan beliau sudah terada lagi, ya kami hanya bisa menemani keseharian beliau. Jangan kalau lebih tahu masalah topeng ini ya mungkin ada tapi ada banyak di sini ya. Nah, ada Puswajudi di depan sana, di ujung sana. Ada Ade, ada Sunarno itu kan Sunarno adik ipar kan. Nah mereka itu lebih tahu lah kalau karena menggeluti jauh tentang seniman nih. Ada aja sebenarnya. Itu masih satu keturunan. Enggak, bukan keturunan kami lah. Cuman di sana ada anaknya Dalang Wadiman gitu kan. Ada Diman kan. Cuman enggak keturunan kami udah ada. Cuman kalau tari-tari yang biasa ya tari di luar topeng memang adik saya lah, Wahyudin itu kan yang kemarin berangkat ke Solo kan adik saya ikut. Tapi arahnya bukan tari topeng Ya, beda lagi ya. Cuman saya insya Allah dalam waktu yang ya katakanlah yang sesingkat-singkatnya harus saya kembangkan karena takutnya itu anak saya kadang-kadang kena kayak kena karena kesurupan di sekolah. Iya dari kecil. Cuma yang agak ini yang sudah nggak bisa ditahan ini sudah besar ini. Kalau agak kecil dulu kan kalau dia teriak-teriak, apa dia pingsan itu kan ya biasa kami di sini Besok kan ini sampai kami cucikan ini selesai sudah. Kalau sekarang sudah nggak bisa. Dia ngotot harus minta gitu nah. Berarti memang kesannya tujuannya ke anaknya bapak gitu Iya. ya, penerus selanjutnya gitu. Iya. Meskipun beberapa anak mama ini kan kalau anunya kan banyak. Ya kan keturunannya udah banyak nih, tapi Kayaknya ke beliaunya pengen ke anaknya bapak. Iya. Gitu. Anaknya bapak cuman satu anak saya. Makanya itu saya lebih cenderung ke ini. Nah, karena kan kalau ini ya ampun maaf bukan meremehkan seniman lah. Artinya kalau seniman kota boleh lah. Kalau di kampung ini kan cuman kadang-kadang setahun sekali juga nggak bisa nampil gitu nah. Tapi Jadi kalau beliau selama hidupnya tampilnya di sini tampil atau kemana-mana? kemana-mana hampir kalau dulu hampir 1 minggu ini 2-3 kali kalau Keluar dulu kota, kan gitu. kalau dulu. Sekarang kalau tari topeng ini kadang-kadang setahun sekali hampir ya setahun sekali lah mungkin acara-acara sakral. Yang informasi yang kita dapat sih sebenarnya beda versi ya. Ya dari sisi yang berbeda maksudnya gitu. Aku sih aku tuh pernah cuma nanya-nanya, cuman nggak sampai yang sedalam itu sih. Cuman makanya kenapa aku nggak mau pegang Topengnya. Ya bukan ini. ya apa sih, aku merasa bukan orang sini juga kan, takutnya kenapa hingga sih aku menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Cuman ya kalau dari ceritanya bapak tadi ya percaya aja sih aku, mungkin karena mereka yang ngalamin kan. Tapi ya kita nggak ada niat apa-apa kan, kita cuma pengen tahu aja gimana. Tapi menarik sih kayak misalnya anaknya yang Tiba-tiba kesurupan yang selama ini nggak nggak pernah di ya. luar ekspektasi, yang ini nggak bakalan jadi penari tapi ternyata diminta gitu kan. Ya berarti kan mereka punya nenek leluhur yang udah ada Itu di sebelah kamu. bareng mereka. Iya.
Tapi ya sejauh kita nggak ada niat yang nggak benar sih nggak, mudah-mudahan nggak masalah. Ketika awalnya saya mempunyai program untuk mengangkat sebuah karya tarian dari sebuah mitos yang ada di daerah ini. Tapi ketika saya sudah sampai di daerah ini dan mengetahui dan mulai mengenal ataupun mengetahui mitos-mitos yang ada di sini, ternyata cukup berat dan persyaratan untuk mengangkat sebuah karya tari dari mitos itu tidak saya dapatkan, karena hanya yang merupakan keturunan darah langsung yang bisa terlibat dalam mitos tersebut. Jadi akhirnya saya merubah program saya yang sesuai juga dengan program Dirjen Keseniannya, di mana mereka pengen kita itu mensupport masyarakat untuk menjadi lebih kreatif dan lebih inovatif jadinya. Akhirnya saya merubah program saya dengan mengajarkan anak-anak yang ada di sini bentuk-bentuk ataupun teknik-teknik koreografi tari, sehingga mereka bisa menciptakan mulai dari sebuah gerakan tari dan akhirnya menjadi sebuah tarian utuh. Menghitung dulu yang Ya, terus habis itu kami bisa itu yang simpan. sembunyi. Iya sembunyi. Terus habis sembunyi. Habis sembunyi dia yang mencari yang sembunyi. Satu orang. Dia yang mencari yang sembunyi. Ya udah, habis mencari terus. Kebetulan film pendek yang akan kita produksi ini 2 film pendek, di mana idenya berawal dari anak-anak Barikin sendiri. Yang pertama judulnya Sepanting Cinta dari Barikin, membicarakan tentang suami istri yang tercerai-berai, persoalan klasik seniman yang memang hidup dengan idealismenya, seorang pemusik panting yang punya harapan besar terhadap panting itu sendiri, tapi realitasnya panting juga tidak bisa berbuat banyak dalam kehidupannya. Ini diambil dari kisah salah satu peserta ajar di Seniman Mengajar. Kemudian yang kedua adalah Pituah Kuitan. Ini juga berasal dari kehidupan sehari-hari mereka, di mana ada anak-anak yang pernah disembunyikan hantu karena bandel dengan nasihat orang tuanya. Akhirnya mereka melakukan tradisi mencari orang hilang yang dinamakan Bagandang Nyiru. Nyiru itu nampah beras. Kemudian diketuk, dipukul sampai biasanya azan subuh ditemukan. Dan kenyataannya memang anak itu ditemukan pada saat azan subuh. Ketika as-sholatu khairun minan naum, si anak itu dipertemukan kembali. Ini juga berasal dari kisah salah satu peserta ajar. Kebetulan sutradara juga pernah mengalami hal yang itu, berangkat dari empirisme mereka. Kamu lihatin adik-adiknya, teman-temanmu lihat. Tuh, kok nggak ada Fauzan? Yo, action. Ini petanda sini dulu. Hei, kamu menakutani aja. Aku jadi takutan nah. Usianya ini kadang masih on kuitannya. Yalah. Ini masuk program ini nggak sih, bikin panggung kayak gini? Kalau bikin panggung ini tidak sih. Tapi kebetulan memang saya sedikit menggunakan istilahnya ini ya, kita mencoba menjadi masyarakat sini, dan ternyata ini sedikit kekurangan sih ada, tapi belum ideal untuk tempat panggung seni gitu kan. Jadi kita saya mencoba memberikan ide, terus disambut sama teman-teman dan masyarakat di sini. Jadi kita mencoba membuat hal yang sederhana ini. Tapi ini sembari di luar Seniman Mengajar, karena nanti saya juga sambil mengajar. Jadi seperti itu, belajar bersama. Dikasih nama apa panggungnya? Ini rencana ya, tapi belum
belum didiskusikan. Rencana ini Pasanggerahan Balai Rimbun Raya gitu. Pasanggerahan Balai Rimbun Raya. Ada artinya? Arti sih nggak ada sih. Rimbun Raya kan memang di sini rimbun gitu kan, itu aja. Kalau Pasanggerahannya memang tempat istirahat gitu kan. Kalau balai ya bahasa kita orang sini kan tempat kayak pondok itu kan nyebutnya balai gitu kan. Kalau istilah Rimbun Raya itu kan menyesuaikan tempatnya di sini, di tengah di bawah pohon rimbun ini kan, jadi Rimbun Raya gitu. Nah, itu aja. Semangat atau kebiasaan mereka mungkin belum ada gitu loh. Mereka ternyata suka nulis, cuman mereka tidak terbiasa. Mereka mungkin terbiasa dengan pertunjukan, penampilan, tapi untuk istilahnya dokumentasi kembali tapi melalui teks, atau kalau foto mungkin udah ya. Kalau melalui teks narasi tuh kayaknya masih kurang gitu. Ya, hari Sabtu latihannya. Kalau besok ya Jumat, tapi kita kan latihannya Sabtu. Sabtu ya, sore. Kita nggak latihan hari Sabtu ya. Kita latihannya hari Senin. Jam 4. Ya, nggak bisa. Apa? Seperti beberapa hari yang lalu kita itu sempat vakum latihan 2 atau 3 hari karena anak-anak merasa cuacanya di sore hari itu cukup panas. Padahal kita sudah mengambil jadwalnya di sore hari dan terpaksa latihannya dibatalkan dulu. Dan akhirnya beberapa anak-anak dari yang ikut serta dalam proses ini, mereka menyarankan atau memberikan usul, "Kak, gimana kalau nanti latihannya kita ganti malam, karena itu tidak akan terlalu panas." Kalau sejauh ini hanya itu sih yang menjadi halangan atau hambatan dalam proses kita. Saya terkadang rumit juga ketika melihat saya tidak bisa mengusahakan diri untuk masuk kepada rundown apa yang ada di kepala saya, karena mereka juga disibukkan dengan membantu orang tua. Ternyata rata-rata juga ada beberapa anak yang tidak sekolah, SMP, SD, bahkan sekolah madrasah bisa berhenti. Ini juga saya juga tidak bisa berbuat banyak, mereka harus membantu. Jam-jamnya ya udah, ketika jam sudah ditentukan, jadwal sudah ditentukan, ada yang hadir 3-4 orang, 5 orang, jadi menyesuaikan jamnya. Kita akhirnya menjemput bola, bukan menunggu. Kita samperin, datang ke rumah, segala macam. Kita mencoba untuk mendokumentasikan dengan handphone saya yang tidak ada. Mereka juga tidak sibuk dengan sendiri-sendiri, terutama pekerjaan mereka. Harus membantu orang tuanya bikin sapu ijuk dan lain-lain. Seluruh musik itu ada temponya. Beda dengan perkembangan sekarang kan, karena udah ada beberapa antara lain musik eksperimen. Tapi ketika musik eksperimen kita aplikasikan ke sini itu nggak mungkin, karena terlalu panjang itu prosesnya. Disiplin itu sangat penting, ya kan. Jadi beberapa yang saya diskusikan kepada seniman-seniman sini, terus sama pendamping juga gitu kan. Jadi memang disiplin itu sangat penting. Cuma beberapa yang peserta yang di sini agak sedikit kewalahan ketika kita memberikan sebuah disiplin terlalu saklek lah ibaratnya ya. Cuman saya mencoba mengikuti arus yang mengalir perlahan, akhirnya bisa masuk, kita mencoba masuk. Namun beberapa teman-teman musik ini kan terlalu banyak, ibaratnya yang musik di sini remajanya ya, fokus di remaja. Mereka banyak diminta untuk ngikut ini, ngikut itu. Nah, jadi akhirnya saya mencoba memberikan saran lagi kepada teman-teman dan tim di sini. Terus saya juga
melakukan diskusi, akhirnya saya mencoba mencari orang-orang yang lebih fokus di wilayah musik saja. Sebenarnya yang paling berkesan sih aku dengan timku sih. Jadi gimana kita yang belum ketemu, terus adaptasi bareng cuman sebulan, ya apa ya, PDKT sebulan dan bikin sesuatu itu kan nggak gampang juga kan. Apalagi kita juga ke masyarakat, jadi ya gimana ya, itu sih yang komunikasi kecil tapi yang drama dikit, tapi ya itu aja yang berkesan sih. Terus mungkin sama, kalau aku sih ya dari anak-anak, semangatnya anak-anak sih. Soalnya karena aku belum pernah terlibat langsung dalam program yang apa ya, berhubungan langsung sama masyarakat, jadi hal-hal kecil kalau misalnya ngobrol sama orang-orang di pinggir jalan gitu tuh udah, ya itu berkesan banget sih. Saya merasa Barikin menjadi kampung kedua. Walaupun pada awalnya untuk makanan saya cukup susah untuk menyesuaikan, bukan susah sih, tapi karena di sini memang kebanyakan ikannya ini dan mungkin lauknya ini atau itu, tapi itu tidak menjadi sebuah masalah karena goal dari program kita dan progresnya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan program. Masyarakat senang, peserta ajar senang, semoga bisa memberikan sesuatu yang lebih baik untuk mereka nantinya. Barikin sangat damai, indah, asri, dan saya sangat suka alamnya sebenarnya, sangat suka sekali, apalagi ada Lok Laga gitu kan, dan itu sebenarnya tempat yang memang sangat menginspirasi kalau saya, karena saya suka sedikit mencari inspirasi, terus memeditasikannya, mencoba merenungkannya, terus nanti kita coba menghasilkan sesuatu dari apa yang kita lakukan tadi. Terus masyarakatnya juga seluruh masyarakat di sini sangat ramah. Dan yang sangat saya rindukan adalah bagaimana ketika saya cuma berjalan selintas saja, tiba-tiba anak kecil udah teriak dari jauh gitu. Itu hal yang tidak bisa saya ulang di kampung saya. Saya tidak biasa diteriakin seperti itu sama anak-anak dan anak-anak kecil itu yang umuran 10 tahun sampai 12 tahun berkerubung setiap hari 25 orang dari jauh, dari 1 kilo mereka sudah teriak saya, yang tidak biasa saya lakukan di Jakarta ataupun di Surabaya dan di Bangkalan itu. Kalau pribadi saya menilai mereka ya alhamdulillah ya sudah cukup profesional kan, baik itu dari bergaul dengan masyarakat, baik itu tentang kepribadian mereka, terus juga dari cara kerja mereka, gimana mereka mengajar atau berbagi ilmu dengan anak-anak, kawan-kawan di sini kan. Ya mungkin pesannya jangan dilupakan lah untuk Desa Barikin. Siapa tahu nanti ada lain waktu, ada rezekinya, mau main-main ke sini gitu. Ya kami minta kepada seniman mengajar nanti mungkin salinglah berhubungan dengan kami. Kalau misalnya ada kami kekurangan, ada yang belum paham, nanti kami mungkin ada hubungan-hubungan atau melalui misalnya melalui HP, dan juga mungkin ada saran-saran yang harus kami tanyakan kepada para seniman, itu khusus pribadi pada seniman yang terjun di bidang seni di Desa Barikin ini. Mudah-mudahan para seniman mengajar yang ada di sini tidak jerak berkunjung ke tempat kami, khususnya ke desa kami, karena maklum desa kami ini termasuk belum berkembang. Mewakili masyarakat di sini, kami sangat berterima kasih dengan adanya program seniman-seniman mengajar di sini. Terus lagi saya mewakili warga masyarakat di sini mengucapkan mohon maaf seandainya ada kesalahan dari pihak kami dan ada kekurangan serta keterbatasan kami di sini, karena maklumlah kita di kampung
Untuk lihat anak-anak ada yang ya wawasannya masih kurang lah gitu kan secara ininya, jadi ya harap dimaklumi gitu. Itu aja, mohon maaf, dan mudah-mudahan bukan silaturahmi bukan hanya sampai di sini aja, diharapkan seperti itu nanti, walaupun dalam bukan gak ada program mengajar ya kita sangat terbuka, misalkan kita bikin kerjasama lagi atau bikin apa lagi di sini silahkan gitu kan, dan sangat diharapkan walaupun di luar dari program seniman mengajar. Sejak kecil. Ini kamu umur berapa? Perginya ke sini semuanya ya. Oke, yuk. And action. Paling meja ya? Meja. Perintilan, subsiden. Ya, makasih. Makasih untuk Pertunjukan. Gue tidur sampai tanggal 20. Soal penyewaan sound yang besar itu seperti apa? Biar itu menjadi misalnya. Kalau mau sesuatu sebenarnya enaknya ada begini. Jadi misalnya kan ini krimnya di sini. Ya, kita nonton dari sini. Sepertinya ada begini. Harapan justru tadi ya, justru biar orang jalanan itu melihat, biar bareng gitu. Aku nggak mungkin dari dalam. Atau di luar negeri. Kamu kan sendiri nggak apa-apa makanya. Dan pada malam ini merupakan malam puncak dari 35 hari yang berada di Desa Barikin ini. Dan di depan saya sudah ada rundown. Sebelumnya saya mau cek dulu persiapan dari masing-masing. Baik, oke, Pak.
Baiklah, setelah ini kita akan mendengarkan sambutan dari Pambakal Barikin, Bapak Maswan Hidayat, dipersilahkan. Mungkin program dari kementerian ini mudah-mudahan dapat berlanjut. Untuk para seniman yang sudah bersusah payah jauh dari keluarga, jauh dari saudara, yang mungkin belum berkeluarga, jauh dari orang tua atau teman dekat. Tapi semua itu tidak menghalangi semangat mereka untuk selalu berkarya. Dan seniman adalah orang yang selalu cepat berkondisi terhadap tempat di mana mereka ditempatkan. Ini luar biasa. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk kawan-kawan kita seniman pengajar. Ya, bisa tepuk tangan semuanya. Tapi kami sangat berterima kasih dan sangat mengapresiasi. Kami mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada teman-teman Barikin yang sudah memberikan kenang-kenangan ini kepada kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mengundang untuk para undangan untuk mengambil di sini. Jadi di sini ada beberapa tulisan teman-teman yang berhasil saya kumpulkan dan saya bikin buku. Dari yang sana boleh ambil sini, siapapun ambil aja, keburu nggak kebagian. Ambil. Jadi ini kesenian daerah musik panti. Menurut Pak Yusam sendiri, kesenian ini alat utamanya adalah panti. Maka dari itu musik tersebut alat pantainya diberi nama musik panti. Sebuah pertunjukan yang kita namakan dengan ulat, sebuah bentuk ekspresi koreografi. Selamat menyaksikan. Judul karya Kagenangan dan Maharap. Karya ini terinspirasi dari sosok seorang ayah yang mempertahankan tradisi dan budaya. Oke, selamat menyaksikan. Makanya banyak guru bersabar dulu. Sangat bagus karena apa yang kita lihat itu tidak terpikir bahwa itu dalam waktu sebulan bisa sampai demikian bagus. Kami juga sedang melakukan aktivitas seniman mengajar untuk hari penutupan. Jadi kita sudah selesai ya, ini selesai, ini anak-anak dari Barikin semua. Jadi mengajar tahun depan lebih sukses lagi. Dan jangan lupa tahun depan saya lagi. Bukan saya, tahun berikutnya ada. Oke. Yang menarik foto lagi, ayo. Dan ini kan itu biasa. Lagi Thank you ya.
Thank you ya. Makasih banyak ya. Satu, dua, tiga.